Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Jumat 9 April 2021 merupakan hari Jumat dalam Oktav Paskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jalan itu ke darat. Perahu penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk masuk ke dalam peristiwa di mana Yesus menampakkan ketiga kalinya kepada para murid setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dalam Injil hari ini diceritakan kepada kita semua bahwa ketika para murid mencari ikan di Danau Tiberias, mereka tidak mendapat apa-apa. Kemudian datanglah Yesus. Yesus bertanya kepada mereka tentang lauk pauk yang ada pada mereka. Mereka mengatakan tidak ada. Kemudian Yesus meminta mereka untuk menebarkan jala di sisi kanan perahu, dan akhirnya mereka mendapat banyak ikan. Setelah sampai di darat, ikan itu kemudian dikeluarkan
ikan yang ada di dalam jaring dikeluarkan, di dalam jala dikeluarkan, dan ada banyak ikan-ikan yang besar berjumlah 153 ekor banyaknya. Kemudian sebagian ikan itu digunakan untuk makan bersama Yesus dengan para muridnya. Ada ajakan yang penuh kekeluargaan. Yesus mengatakan, marilah dan sarapanlah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk merenungkan tentang ajakan Yesus. Marilah dan sarapanlah. Di dalam keluarga kita, makan dan minum menjadi kebutuhan kita sebagai keluarga. Namun, dewasa ini, kebiasaan makan dan minum bersama di meja makan dalam kebersamaan sangat jarang terjadi. Karena kesibukan masing-masing, terkadang anggota keluarga tidak memiliki kebiasaan untuk makan bersama dengan anggota keluarga yang lain. Entah karena kesibukan pekerjaan, entah karena kesibukan sekolah, entah karena kegiatan-kegiatan yang memang tidak memungkinkan untuk makan bersama setiap hari di dalam keluarga. Meskipun kita memiliki suatu kebiasaan makan bersama dan mulai dari hari ke hari kebiasaan itu berkurang karena kita sibuk masing-masing, kita disadarkan pada hari ini bahwa menjadi orang Katolik yang disemangati oleh semangat Paskah, semangat kebangkitan Yesus, kita dipanggil untuk merenungkan tentang arti marilah dan sarapanlah ini. Artinya kita dipanggil ya sebagai anggota keluarga, sebagai ayah, ibu, anak-anak, orang tua, dipanggil untuk mengusahakan ada kebiasaan di rumah kita untuk makan bersama, duduk bersama, berbicara dari hati ke hati antar anggota keluarga, menceritakan segala suatu peristiwa yang terjadi di dalam hidup, menceritakan pergulatan-pergulatan hidup, entah di dalam bekerja, entah di dalam belajar, entah di dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat. Kiranya meja makan menjadi meja kekeluargaan. Meja makan tidak hanya menjadi pajangan, meja makan menjadi sarana untuk bercerita satu sama lain, untuk merasakan kehadiran Tuhan, bahwa ketika kita makan bersama dalam satu keluarga, rezeki yang kita santap bersama berupa makanan dan minuman itu semua berasal dari Tuhan. Kita diajak untuk bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita makan bersama, kita menceritakan segala peristiwa kehidupan kita, peristiwa sebagai seorang ayah, peristiwa sebagai seorang ibu, peristiwa sebagai seorang anak, peristiwa sebagai pasangan suami istri, menceritakan pengalaman-pengalaman hidup, peristiwa-peristiwa hidup, keinginan-keinginan, harapan-harapan. Dan di sana kita yakin bahwa ketika kita menceritakan kepada anggota keluarga kita, kita sungguh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak hanya memberikan rezeki berupa makanan dan minuman sehari-hari, tapi juga Tuhan menganugerahkan kasih-Nya dengan menemani kita, keluarga kita, ketika makan bersama. Kita disadarkan Tuhan mengundang kita untuk membangun suatu keluarga yang penuh keterbukaan, penuh kekeluargaan, penuh persaudaraan, penuh untuk
saling komunikasi satu sama lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang di dalamnya terdapat kebiasaan makan bersama, sharing bersama, cerita bersama, berbagi suka dan duka bersama, sebagai wujud kita sungguh mengasihi keluarga kita. Terlebih kita dapat merasakan kehadiran Tuhan lewat peristiwa sederhana tersebut dalam hidup kita. Rahmat Tuhan membantu kita untuk itu. Amin.